Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Utari Harunisa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Angkatan 2024. Jadi, tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Yuliana SPD MPD. Jadi, di sini saya akan membahas tentang analisis laba maksimum pada pasar oligopoli. Pertama-tama, kita perlu memahami apa itu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah struktur pasar yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan besar yang mendominasi penawaran barang atau jasa. Karena jumlah perusahaan sedikit, setiap pelaku pasar memiliki kekuatan pasar yang cukup besar, sehingga keputusan mengenai harga, jumlah produksi, dan strategi pemasaran saling memengaruhi satu sama lain. Nah, ada juga karakteristik utama pada pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat sedikit perusahaan besar. Yang kedua, produk bisa homogen atau terdiferensiasi. Yang ketiga, terdapat hambatan masuk pasar yang tinggi. Yang keempat, keputusan antar perusahaan saling bergantung. Dan yang terakhir, adanya kecenderungan perilaku kolusi atau price leadership. Contohnya dapat kita lihat pada pasar otomotif, industri rokok, penerbangan, dan terutama pada industri telekomunikasi seluler yang menjadi fokus analisis saya di sini. Untuk analisis ini, saya menggunakan data dan artikel dari sumber berita ekonomi nasional dan jurnal penelitian yang membahas persaingan antara Telkomsel, Indosat, dan XL. Menurut laporan Industri Telekomunikasi Indonesia, Telkomsel menguasai lebih dari 45% pangsa pasar pelanggan seluler. Indosat memiliki pertumbuhan pelanggan tercepat dalam 2 tahun terakhir, dan XL fokus pada strategi paket internet murah dan efisiensi biaya operasional. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat fenomena price war atau perang harga paket data di antara operator. Hal ini terlihat dari penawaran paket internet berkuota besar dengan harga yang relatif rendah untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan loyalitas pengguna. Namun, meskipun terjadi penurunan harga, Telkomsel tetap berada pada posisi teratas dalam hal profitabilitas, sedangkan persaingannya mengalami margin laba yang lebih sedikit kecil meskipun berhasil meningkatkan jumlah pelanggan. Untuk memahami strategi profit, kita dapat menggunakan beberapa teori oligopoli, yaitu model Keynes Demand Curve atau kurva permintaan patah. Model ini menjelaskan bahwa jika satu perusahaan menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengikuti, sehingga permintaan perusahaan tersebut turun tajam. Yang kedua, jika satu perusahaan menurunkan harga, kompetitor akan mengikuti sehingga penurunan harga tidak meningkat pendapatan signifikan. Inilah alasan mengapa harga telekomunikasi sering stabil dalam periode panjang, kecuali ketika terjadi perang tarif. Yang kedua, ada strategi interdependen atau ketergantungan strategi. Perusahaan oligopoli tidak bisa memutuskan harga atau output secara independen. Mereka harus memperhitungkan reaksi pesaing. Itulah sebabnya strategi promosi Telkomsel, XL, atau Indosat sering terlihat saling mengikuti, baik dari sisi harga maupun bonus kuota. Yang ketiga, ada Maximizing Profit Formula atau MR sama dengan MC. Dalam teori ekonomi, perusahaan mencapai laba maksimum saat marginal revenue atau MR sama dengan marginal cost atau MC. Dalam industri telekomunikasi, marginal cost semakin rendah seiring bertambahnya pelanggan karena jaringan dan infrastruktur bersifat fixed cost. Artinya, strategi memperoleh pelanggan sebanyak mungkin menjadi langkah penting dalam mencapai laba maksimum. Berdasarkan fakta dan teori, setiap perusahaan memiliki strategi berbeda dalam mencapai laba maksimum. Yang pertama ada Telkomsel, tidak ikut agresif menurunkan harga, fokus pada kualitas layanan, jaringan luas, dan premium branding. Menggunakan non-price competition seperti layanan VoLTE,
bundling dengan aplikasi hiburan, dan prioritas akses jaringan. Dan yang terakhir, hasilnya pelanggan loyal meski harga lebih tinggi, laba tetap stabil dan tinggi. Yang kedua ada Indosat. Indosat menggunakan strategi penetrasi pasar dengan paket murah berkuota besar. Yang kedua, fokus pada pertumbuhan pelanggan dan scale ekonomi. Yang ketiga, meski pendapatan meningkat, profit margin masih fluktuatif karena biaya promo dan ekspansi jaringan besar. Yang ketiga, ada XL. Strateginya berada di tengah, tidak semurah Indosat, tetapi lebih terjangkau dari Telkomsel. Yang kedua, fokus pada segmen pengguna aktif internet dan efisiensi operasional. Yang ketiga, profit meningkat perlahan melalui optimasi jaringan dan pengendalian biaya. Dari ketiga pola ini, kita dapat melihat bahwa strategi maksimal laba pada oligopoli tidak selalu melalui penurunan harga, tetapi melalui kombinasi penentuan harga strategis, diferensiasi layanan, efisiensi biaya, dan ekspansi pelanggan. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa pasar telekomunikasi Indonesia merupakan contoh nyata pasar oligopoli. Perusahaan dalam pasar oligopoli tidak bertindak bebas, melainkan saling memperhatikan strategi persaingan. Untuk mencapai laba maksimum, perusahaan tidak hanya mengandalkan penetapan harga, tetapi juga inovasi layanan, manajemen biaya, branding, dan retensi pelanggan. Telkomsel menjadi contoh perusahaan yang mampu mencapai laba maksimum melalui diferensiasi, bukan perang harga. Dengan demikian, strategi terbaik dalam pasar oligopoli bukan sekedar menjual lebih murah, tetapi menciptakan nilai dan posisi pasar yang sulit ditiru. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.